Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah pada Minggu 4 September tahun 2022. Terambil dari Mazmur 139 ayat 17 sampai 24. Kita baca firman Tuhan. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang telah berfirman melalui para hamba-hambamu sejak zaman dahulu kala, dan hari ini Engkau berbicara kepada kami melalui Mazmur ini, dan Engkau meminta kami untuk hidup sesuai dengan firman. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu bagi kami semua, agar kami memahami pikiran Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada minggu ini yaitu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam ungkapan ada mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, ia jatuh juga. Sepandai-pandainya manusia menyembunyikan segala sesuatu, apalagi tentang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, suatu saat akan tersingkapkan, akan kelihatan. Di dalam hati manusia itu banyak sesuatu yang tersembunyi. Sebab hati kita ini banyak ruang-ruang yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh teman yang lain sebelum kita mengungkapkannya. Dan hanya dualah yang bisa melihat hati ini, yaitu kita sendiri dan Tuhan kita. Sesuai dengan tema ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka sesuai dengan firman Tuhan ini, yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah? Dan inilah pergumulan dan juga ungkapan iman pemazmur. Maka yang pertama adalah sebab pikiran Allah tidak terselami.
Di ayat yang ke-17 sampai 18. Dalam kisah hidup pemazmur, dia merasakan betapa dahsyat, betapa hebat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Betapa besar jumlah kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan betapa banyak hal-hal yang dilakukan Tuhan dalam hidup pemazmur. Bahkan dikatakan tak terhitung, seperti banyaknya pasir. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pernah menghitung pasir? Ayo coba, kalau mau menghitung silakan hitung. Pasir nggak bisa terhitung. Betapa banyaknya pasir. Melebihi itulah pikiran-pikiran Allah itu. Tidak terselami oleh pikiran-pikiran kita manusia yang sangat terbatas ini. Itulah sebabnya kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menyingkapkan pikirannya kepada kita sebagai karya Allah yang paling mulia, yang bisa memahami pikiran Allah dalam keterbatasan kita. Keajaiban kasih Tuhan itu, pikiran-pikiran Allah itu, bahkan ketika kita tidur sekalipun, lalu saat kita bangun, ternyata Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dan itu yang dirasakan oleh pemazmur. Dimanapun dia berada, baik ketika dia beristirahat, ketika dia pun tersembunyi, tapi hidupnya itu selalu dijaga oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita sangat kagum kepada Allah kita. Allah yang kita muliakan setiap saat di dalam Yesus Kristus. Sebab sungguh besar karyanya bagi kita, yaitu karya penebusannya, karya penyelamatannya, karya pembebasannya. Dan itulah pikiran Allah yang tidak terselami bagi kita. Tetapi kita menerimanya dengan iman, bahwa kita telah menikmati dan terus menikmati kasih melalui pikiran-pikiran Allah yang sangat dahsyat itu. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebab kejahatan manusia pasti Allah singkapkan untuk diadili. Di ayat yang ke-19 sampai 22. Seberapa hebatnya manusia menyembunyikan segala noda kesalahan kejahatannya. Meskipun di dunia ini tidak bisa disingkapkan kasus-kasus kehidupan kejahatan seseorang. Bahkan itu kenyataan. Ada kasus, sudah ada alat bukti, bisa saja gugur di pengadilan, dibebaskan. Di pengadilan, di penyelidikan selalu saja ada oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk melakukan hal yang tidak benar, sehingga yang melakukan kejahatan dibebaskan. Bahkan ada juga yang tidak bisa dibawa atau dipromosikan atau namanya disampaikan kepada orang lain. Bahkan juga ada kejahatan manusia yang dibawa mati oleh manusia itu tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kejahatan-kejahatan siapapun, Tuhan pasti singkapkan ketika itu sampai pada hari pengadilan Kristus. Dan itulah kehidupan orang-orang fasik. Dia selalu berusaha menyembunyikan kesalahan dosanya di hadapan Tuhan.
Dan orang-orang fasik ini adalah orang-orang pembunuh, penumpah darah dalam firman Tuhan ini. Dia menyembunyikan kejahatan pembunuhannya. Dia berkata dalam hati, tidak ada yang tahu, tidak ada saksi. Tapi ingat, ada Tuhan yang melihat di tempat yang tersembunyi. Perkataan-perkataan dusta. Seringkali kita atau orang lain itu membohongi orang lain dengan kata-kata yang meyakinkan orang, padahal sesungguhnya penuh dengan dusta dan tipu daya. Itulah perbuatan-perbuatan orang fasik yang akan dihakimi Allah pada akhirnya. Juga sikap-sikap hidup, pikiran-pikiran, hati yang melawan Allah, yang tidak turut dan tidak tunduk pada firman Allah itu sendiri. Bahkan berbagai kejahatan, membenci Tuhan Yesus Kristus, dengan berbagai tindakan-tindakan yang tidak hidup sesuai dengan karakter Kristus Yesus. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan engkau menyembunyikan dirimu. Jangan engkau menyembunyikan dosa kesalahanmu. Tapi engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar Dia mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Hal yang ketiga adalah tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang ketiga, sebab Allah menyelidiki hati dan pikiran manusia. Di ayat 23 dan 24. Allah mengetahui isi hati yang paling dalam dan pikiran-pikiran manusia, bahkan pikiran-pikiran yang belum terungkapkan, yang masih hanya berada dalam pikiran, dalam rencana, tapi belum tertulis, belum diucapkan. Allah mengetahui itu semua. Allah memperhatikan jalan hidup manusia di dunia ini. Apakah jalannya itu adalah jalan yang serong, jalan yang menyimpang dari kebenaran, atau jalan yang menuju pada kehidupan? Karena itu sebagai manusia, kita juga anak-anak Tuhan. Kadangkala kita mengikuti jalan yang serong, jalan yang sesat. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan yang membawa kesenangan-kesenangan dunia ini adalah jalan yang menuju kebinasaan. Kembalilah kepada Yesus, yang adalah Tuhan yang menuntun kita di jalan yang benar. Sebab Allah menuntun kita, mengawasi perjalanan hidup kita, dan Dia membentengi kita, serta mengarahkan langkah kehidupan kita, hati dan pikiran kita, agar kita menempuh jalan hidup yang membawa damai sejahtera. Itu jalan yang penuh dengan sukacita di kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, melalui firman-Mu ini, Engkau menyadarkan kami, mengingatkan kami kembali kemahakuasaan Allah, kemahatahuan Allah atas segala sesuatu, termasuk kehidupan, hati, pikiran, dan perbuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk memahami pikiran-Mu yang sempurna, pikiran yang membawa kami kepada kehidupan, pembaharuan hidup, pengampunan dan keselamatan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menjauhkan diri dari berbagai tindakan-tindakan kefasikan. Dan ajarlah kami Tuhan, agar kami membuka hidup ini untuk diselidiki oleh Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.
Shalom. Yaahovu.